anak-anak Tuhan yang terkasih, apa kabar kalian semuanya? Tante berharap kalian dalam keadaan yang penuh sukacita Tuhan, penuh damai Tuhan, dan juga dalam keadaan yang sehat. Semangat selalu anak-anak ya. Nah, selamat datang di dalam kegiatan Bina Iman Anak yang kali ini kita memasuki minggu ke-30 di dalam kalender liturgi gereja kita. Anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa dulu. Teman kita yang bernama Ken akan memimpin doa pembuka untuk kita. Mari anak-anak, kita satukan tangan kita persembahkan waktu ini yang terbaik untuk kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Dan terima kasih juga atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar dapat menerima sabda-Mu melalui Bina Iman Anak hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak yang terkasih, bacaan Injil kali ini akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kalian dengarkan dengan baik karena bacaan Injil kali ini sungguh indah. Nah, setelah itu Tante Linda akan membawakan pesan sabda Tuhan. Kalian perhatikan ya pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tante Linda. Karena Tante yakin pasti sangat berguna untuk kehidupan kita. Setelah itu, kita akan bernyanyi bersama. Karena dengan nyanyian ini, kita akan selalu ingat akan sabda Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, setelah itu kita akan membuat aktivitas yang sudah dipersiapkan oleh Tante Monica. Jangan sampai kalian tidak membuat, karena aktivitasnya sangat menarik. Ayo anak-anak, sekarang kita persiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bartimeus adalah seseorang yang punya kelemahan. Seperti kita semua, anak-anak juga, ada yang tidak bisa matematika, ada yang tidak bisa menyanyi, ada yang merasa saya tidak bisa menari, saya tidak bisa membaca dengan cepat. Semua kita punya kelemahan. Demikian juga dengan Bartimeus.
Tetapi Bartimeus pernah mendengar bahwa ada yang namanya Yesus. Yesus yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan orang buta, yang bisa membuat orang lumpuh berjalan kembali, yang bisa membuat orang yang mati hidup lagi. Nah, ketika mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, di kota Yeriko, Bartimeus begitu bergembira. Bartimeus begitu berharap bahwa Yesus akan dapat menyembuhkan matanya yang buta. Jadi ketika dia mendengar Yesus akan lewat di jalan di mana dia duduk mengemis, dia sudah berdebar-debar, hatinya sudah berharap-harap, aku pasti akan minta tolong sama Yesus. Bartimeus begitu percaya dan penuh pengharapan. Maka apa yang dilakukannya anak-anak? Bartimeus berjuang. Dia tidak malu-malu. Dia teriak. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang mulai terganggu dan kemudian orang-orang menyuruh Bartimeus diam. Tetapi karena Bartimeus begitu penuh percaya pada Yesus, begitu penuh pengharapan bahwa Yesus akan menolongnya dan membuat matanya yang buta itu sembuh, dia lebih keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Bartimeus betul-betul yakin bahwa Yesus pasti akan mengasihinya, bahwa Yesus pasti akan menghampirinya. Harapannya terkabul. Benar, Yesus memanggilnya. Dia begitu gembira sekali. Apa yang dilakukannya? Dia tadinya memakai jubah. Yang jubah itu supaya dia kelihatan keren, supaya dia tidak kedinginan. Tapi ketika Yesus memanggilnya, dia buka jubahnya. Dia lari kepada Yesus. Karena apa? Karena dia ingin datang apa adanya. Tidak perlu gengsi, tidak perlu jaim, tidak perlu kelihatan cakep. Pokoknya aku mau datang apa adanya kepada Yesus dan mohon belas kasih-Nya. Kemudian setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus menanyakan, apa yang kau inginkan dari aku? Nah, Bartimeus orangnya tidak macam-macam. Dia keinginannya sederhana. Rabuni, supaya aku melihat. Karena dia merasa itu yang paling penting dalam hidupnya. Sebetulnya bisa saja ya, dia minta harta kekayaan yang banyak. Dia minta mobil yang mewah. Dia minta rumah yang bagus. Tapi Bartimeus hanya minta satu yang paling penting buat dia, supaya dia bisa melihat. Yesus mengabulkannya dengan penuh kasih. Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya Yesus sangat mengerti Bartimeus begitu percaya pada Yesus dan mengharapkan bahwa dia bisa melihat. Nah, ketika dia bisa melihat, apa yang terjadi? Dia bisa melihat dua hal. Yang pertama, dia bisa melihat indahnya dunia. Dia melihat cahaya matahari, dia melihat pohon-pohon, dia melihat bunga-bunga, dia melihat orang-orang yang banyak di sekitarnya, dia melihat Yesus. Selain itu, dia bisa melihat hatinya, melihat bahwa Yesus adalah benar-benar utusan Allah. Bahwa Yesus mampu membuat mujizat di dalam dirinya yang tadinya buta dan sakit menjadi sembuh dan melihat. Dia percaya betul dengan hatinya sepenuh-penuhnya karena dia telah membuktikan berjumpa secara langsung dan disembuhkan oleh Yesus. Oleh karena itu, dia meninggalkan semuanya, dia meninggalkan jubahnya,
Dia meninggalkan kalengnya yang tempat untuk dia mengemis. Dia pergi mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Demikian juga dengan kita anak-anak. Kalau anak-anak punya kelemahan dan anak-anak pernah mendengar bahwa Yesus adalah Allah yang selalu ada, hidup bersama dengan kita, jangan ragu-ragu untuk memohon dengan penuh percaya pertolongan Yesus. Anak-anak kalau yakin seperti Bartimeus bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak, pada saatnya Yesus akan memanggil anak-anak dan menghampiri anak-anak untuk menjamah dan menyembuhkan kelemahan kita, maka hal itu akan terjadi. Karena Yesus pun mengatakan, karena imanmu engkau selamat. Demikian juga dengan kita semua, dengan iman yang penuh percaya, yang tidak jaim, yang tidak pura-pura, yang tidak gengsi. Pasti Yesus akan datang dan berjumpa kepada kita dengan doa. Betapa indahnya saat perjumpaan dengan Yesus. Tante yakin suatu saat di dalam doa anak-anak akan berjumpa dengan Yesus. Dengan orang-orang di sekitar kita yang kita temui, kita bisa berjumpa dengan Yesus, dengan kasih Yesus. Demikian juga kalau kita sudah merasakan kasih dari Yesus, gantian kita membagi kasih yang dari Yesus itu kepada siapa saja yang membutuhkan, supaya mereka yang lemah, mereka yang sedih, mereka yang sedang mengalami sakit bisa bergembira hatinya menerima kasih dari kita yang kita bagikan kepada mereka semua. Demikianlah kita dapat berjumpa di mana dan kapan saja dengan Yesus, melalui teman-teman, melalui papa mama, melalui siapapun juga. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. 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 Halo anak-anak, Tante Monica senang dapat menyapa kalian lagi. Tadi Tante Linda sudah bercerita tentang Bartimeus, orang buta yang sungguh-sungguh beriman pada Yesus sehingga ia memperoleh mujizat kesembuhan. Bartimeus dapat kembali melihat dengan kedua matanya. Untuk craft, kita akan membuat wajah Bartimeus. Kalian persiapkan kertas, spidol, boleh warna apa saja, gunting, penggaris, dan pisau cutter. Nanti kalian akan memerlukan sedikit bantuan dari papa atau mama di rumah. Pertama, kita akan mulai menggambar wajah Bartimeus ya. Yuk sama-sama.
Oke. Lalu, kalian isi wajah Bartimius kecuali bagian mata. Jadi, kalian boleh menggambarkan telinganya, kemudian hidungnya, kemudian mulutnya, ya, dan rambutnya jika kalian mau. Tapi kosongkan bagian matanya. Nah, area mata yang kosong kita ukur ya. Nah, Tante punya kurang lebih 3 cm. Ya. Lalu kita buat garis setinggi 3 cm di sini. Ya. Lalu kita gunting seperti ini, dan kita buat garis dengan pisau cutter dengan bantuan papa atau mama ya, kurang lebih seukuran dari garis yang tadi sudah kita gunting ya. Oh, Tante punya kan 3 cm. Di sini Tante sudah bikin goresan. Lalu di sisi sebelahnya juga samakan ya ketinggiannya. Jika sudah, masukkan kertas yang tadi sudah digunting ke sini. Seperti ini. Dan sisi sebelahnya juga. Tada! Lalu bagian belakangnya menjadi seperti ini ya. Lihat. Nah, kita mulai gambarkan mata Bartimius dalam kondisi buta. Kita gambarkan seperti dia sedang bobo ya. Matanya tertutup. Seperti ini. Lalu kita geser kertasnya. Kita geser perlahan. Dan sekarang kita gambarkan mata Bartimius dalam kondisi terbuka. Lihat dengan jelas. Tante mau tambahkan alis. Tada! Jika tadi Bartimius tidak bisa melihat dan dia berkata, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Dan kemudian Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak yang terkasih, kita sudah pada penghujung dari acara pertemuan kita. Kalian tadi pasti telah mendengar dengan baik bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Anak-anak, kadang-kadang kita pun juga bisa buta. Mungkin kita tidak buta mata, tetapi kita buta rohani. Anak-anak, bagaimana supaya kita sembuh dari kebutaan kita? Hanya ada satu cara, yaitu selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, jangan jemu-jemu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu merangkul kita, selalu memeluk kita. Dekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa, membaca kitab suci, merayakan Ekaristi, dan juga perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan kepada sesama. Dan jangan lupa, karena bulan ini masih bulan Rosario, yaitu bulan Oktober, tetaplah rajin berdoa Rosario untuk memberi salam kepada Bunda Maria, Bunda kita. Nah anak-anak, sekarang kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Doa berikut akan dipimpin oleh Gilbert teman kita. Mari anak-anak, kita satukan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar dan memberikan teladan hidupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, kami ucapkan terima kasih atas pernyataan-Mu sehingga bina iman anak pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan semoga kami dapat menjalankan
sabda-sabdamu dalam hidup kami. Amin. Salam Maria, penyelamat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kalian dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kepandaian, kecerdasan, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera. Dan Bunda Maria, Bunda kita, senantiasa mendoakan kita semuanya.